Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, malam ini kita malam ini kita akan mencoba sedikit membahas tentang perbedaan antara ruqyah syar'iyah, ruqyah syirkiyah dan ruqyah sikriyah. Tapi sebelum jenis-jenis ruqyah ini, maka kita harus pahami dulu apa sih Allah Subhanahu wa tiwalatu syirkun. Tamimah dan tiwalah itu adalah syirik. Hadis ini sendiri dibawakan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Nah, dulu itu ruqyah itu adalah sebuah kesyirikan, karena pada masa zaman jahiliyah pun ada ruqyah syirik, ada ruqyah. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa innar ruqa wa tamaimati walatu syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah itu adalah syirik. Nah, ada beberapa dalil dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an dijadikan sebagai obat. Yang pertama adalah surat Fussilat ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huda wa syifa. Genap orang-orang yang Al-Qur'an menjadi petunjuk dan juga obat. Nah, di sini di garis bawahi qul huwalil ladzina alladzina amanu. Orang-orang huda wa syifa akan jadi petunjuk dan juga bagi obat. Dalil yang kedua yaitu terdapat dalam surat ayat 82 yang mengatakan bahwa wa nunazzilu wa syifa wa rahmatu wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ini yang menjadi penawar dan rahmat. Nah, Al-Quran itu menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman. Dua ayat ini menjelaskan Al-Quran akan menjadi petunjuk, Al-Quran menjadi syifa, Al-Quran akan menjadi penawar dan Al-Quran beriman. Ayat yang ketiga sebagai Al-Quran sebagai obat adalah wa syifa'ul lima wa rahmatul lil mu'minin. Pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketiga ayat ini ya, menggarisbawahi bahwa Al-Qur'an akan menjadi obat. Al-Qur'an akan menjadi tunjuk atau huda. Al-Quran hanya untuk orang yang akan paham. Ketiga dalil ini bisa dijadikan bahwa Al-Quran bisa menjadi obat. Al-Quran bisa menjadi penawar bagi sakit kita. Ya. Lalu ada beberapa dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah melakukan ruqyah ini. Ya. Dalil ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada yang disebut dengan dalil fi'liyah. Apa itu dalil fi'liyah? Yaitu dalil di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukan ruqyah ini. Yang kedua dalil takririyah, atau ketika para sahabat melakukan ruqyah, nah Rasulullah ini membiarkan. Yang ketiga yaitu dalil qauliyah, yaitu dalil di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengucapkan. Nah, dengan ucapan, dalil dengan ucapan. Nah, hadis yang pertama menjelaskan bahwa Al-Quran, bahwa ruqyah ini ya,
ada beberapa dalil yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan ruqyah. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW apabila ada orang sakit di antara kami, lalu beliau menyentuhnya dengan tangan kanannya, kemudian beliau membaca. Jadi ketika Rasulullah ada tetangga yang sakit atau sahabat yang sakit, beliau menyentuh tempat yang sakitnya. Misalkan yang sakitnya adalah sakit kepala, maka beliau sentuh kepalanya sambil mengucapkan apa? Doa, Allahumma azhibil ba'sa rabban nasi ishfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Yang mananya apa? Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini, wahai penguasa seluruh manusia, sembuhkanlah. Engkau yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan yang sempurna tanpa meninggalkan rasa sakit dan bekas sakit. Jadi Rasulullah ketika ada sahabat yang sakit atau keluarga yang sakit, maka Rasulullah mengucapkan doa ini. Ya, dihafalkan. Allahumma azhibil basa rabban nasi ishfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Dan itu pun bisa kita praktekkan. Seandainya ada anggota keluarga kita misalkan yang sakit, maka jangan dulu dibawa ke dokter. Tapi apa dulu? Ruqyah dulu sama kita. Dengan membaca apa? Dengan membaca dalil tadi, dengan membaca doa tadi, yaitu bagi yang mana? Allahumma azhibil basa rabban nasi ishfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Nah, dalil yang kedua ini menjelaskan tentang ruqyah mandiri. Ya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nafasat fi kaffaihi bikul huwallahu ahad wal muawizatain jami'an summa yamsah bihima wajhahu wa ma balagat yadahu min jasadihi. Qalat Aisyah falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dzalika bi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, maka beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, dan Mu'awwizatain yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Lalu Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu. Ini Sahih Bukhari. Jadi Rasulullah SAW melakukan ruqyah mandiri, yaitu sebelum beliau tidur, beliau menempelkan kedua telapak tangannya di depan mulut beliau. Sambil apa yang beliau baca? Yang pertama adalah surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Lalu diucapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau. Nah, Rasulullah pun menyuruh kepada Siti Aisyah ketika Siti Aisyah ini sakit melakukan hal yang sama. Nah, inilah dalil yang dinamakan dengan ruqyah mandiri. Ya, jadi tidak memerlukan peruqyah di dalam artian ruqyah mandiri ini dilakukan oleh kita sendiri. Bisa dilakukan sebelum tidur atau dilakukan selepas habis sholat 5 waktu. Selanjutnya, dalil yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang meruqyah sahabat. Rasulullah SAW meruqyah para sahabat. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menjengukku. Datang menjengukku, beliau lalu bersabda kepadaku, apakah kamu mau aku ruqyah dengan ruqyah yang telah diajarkan Jibril kepadaku? Maka Abu Hurairah ini menjawab, demi ayah dan ibuku tentu ya Rasulullah. Maka lantas beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfik min kulli da'in fik min syarrin nafasati fil uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan nama Allah aku meruqyahmu, kata Rasulullah. Dan Allah lah yang menyembuhkanmu dari segala tiap penyakit yang menimpamu
dari setiap kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan ketika kejahatan pendengki bila ia dengki. Nah, ini dibacakan 3 kali. Jadi Rasulullah meruqyah Abu Hurairah dengan bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfik min kulli da'in fik min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah. Nah, artinya Rasulullah pun meruqyah. Meruqyah sahabat siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, Rasulullah pun pernah meruqyah pemuda yang gila. Jadi orang gila pun bisa diruqyah. Jangan anggap ruqyah hanya untuk gangguan jin saja. Ya, ruqyah pun bisa untuk orang yang gila. Nah, dari Ubay bin Ka'ab dia berkata, seorang pemuda terkena penyakit gila, maka didatangkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memohon perlindungan dengan membaca yang pertama surat Al-Fatihah, 4 ayat pertama surat Al-Baqarah, terus Al-Baqarah ayat 163 sampai 164, ya, terus ayat kursi, 3 ayat di akhir surat Al-Baqarah mulai dari lillahi ma fis samawati, ya, terus Al-Imran ayat 18, Al-A'raf ayat 54, Al-Mu'minun ayat 116, Al-Jin ayat 3, lalu As-Saffat ayat 1 sampai 10. Nah, tapi di ayat 9 diulang-ulang dalam kalimat duhura walahum adzabu wasib, duhura walahum adzabu wasib, duhura walahum adzabu wasib. Ya, diulang-ulang 3 kali di ayat 9-nya. Nah, lalu Al-Hasyr 21 sampai 24. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal sampai selesai. Terus ditambah lagi surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Nah, orang itu kemudian berdiri dan sembuh seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Jadi Rasulullah meruqyah pemuda yang gila dengan membaca ayat-ayat tadi. Ya, dengan membaca ayat-ayat tadi, dan setelah selesai Rasulullah meruqyah pemuda yang gila ini, tiba-tiba pemuda gila ini berdiri dan sembuh seolah-olah beliau tidak melakukan tidak merasakan sakit sebelumnya. Nah, inilah dahsyatnya Al-Qur'an, ya. Nah, lalu dalil selanjutnya ada banyak dalil gitu kan tentang istilahnya Rasulullah melakukan ruqyah atau dibolehkannya ruqyah. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau pernah mengisahkan Rasulullah ini meruqyah cucunya. Siapa cucu Rasulullah? Yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, dahulu Rasulullah sering mendoakan Hasan dan Husain dengan mengucapkan u'idzukuma bikalimatillahi tama min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lama. Yang artinya, aku melindungimu dengan kalimat Allah, Al-Quran atau asma dan sifatnya yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang berbisa serta ain yang dengki. Beliau juga bersabda, demikianlah dahulu Ibrahim melindungi Ishak dan Ismail alaihissalam. Nah, di sini sekaligus menjelaskan bahwa ketika kita mempunyai anak, ya, dan takut terkena ain atau takut terkena gangguan jin, maka bacakan ayat kalimat ini. Mu'izukuma. Nah, kalau mu'izukuma itu diperuntukkan bagi 2 orang anak laki-laki. Lalu bagaimana kalau sendirian? Kalau 1 orang anak laki-laki? Nah, kita misalkan punya anak nih, mau dibawa ke mall. Nah, ditakutkan di mall tersebut anak kita ini kena ain dari orang yang melihatnya. Kadang-kadang kan di mall banyak sekali melihat anak kecil misalkan lucu, anaknya lucu ya. Masya Allah, anaknya ganteng ya. Nah, tanpa mengucapkan Masya Allah dulu, maka ini akan berakibat bisa menjadi ain. Ain itu adalah pandangan mata, ya, pandangan mata. Nah, maka ucapkan kalimat ini. Lalu bagaimana kalau misalkan kita punya anak laki-laki 1 orang, maka bacakan u'izuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lama. Nah, Ustaz, saya nggak punya anak laki-laki, tapi adanya anak perempuan. Bagaimana agar tidak terkena ain? Maka bacakanlah u'izuki bikalimatillahi tammah
min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Nah, dibacakan dulu, ditiupkan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Insya Allah Allah lindungi anak ibu dari atau anak bapak dari pengaruh ain. Ya. Nah, selanjutnya banyak lagi dalil-dalil tentang ruqyah ini. Ya, sampai suatu ketika ini ada kisah Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah pimpinan suatu kaum, ya, yang mana pimpinan kaum ini tersengat kalajengking. Di satu sisi, ya, maksudnya di satu kisah Abu Sa'id Al-Khudri ini meruqyah pimpinan satu kaum yang terkena gigitan ular. Nah, di keterangan lain gigitan kalajengking. Nah, lalu Abu Sa'id Al-Khudri ini membacakan surat Al-Fatihah dan mengumpulkan air liurnya. Lalu setelah selesai, maka Abu Sa'id Al-Khudri ini meludahkan ludahnya ini ke bekas gigitan ular tadi. Ya, maka tiba-tiba pimpinan kaum ini langsung sembuh. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri menghadap Rasulullah SAW sambil, Rasulullah, saya mendapat hadiah sekelompok kambing. Nah, disampaikan kepada Rasulullah nih, dapat bonus, istilahnya Abu Sa'id Al-Khudri ini mendapat bonus atau mendapat upah dari pimpinan kaum tersebut berapa? 100 ekor kambing. Sekali ngeruqyah 100 ekor kambing, Masya Allah. Ya. Nah, lalu Rasulullah bertanya, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian benar. Buatkan untukku satu bagian beserta kalian. Kemudian Nabi SAW tertawa. Nah, jadi inilah dalil yang menyebutkan bahwa ruqyah syariah itu diperbolehkan. Nah, lalu ada dalil yang menjadikan ruqyah syariah itu diperbolehkan. Tadi kan ada hadis menjelaskan bahwa inna ruqa wat tamaim wat tiwalatu syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah itu syirik. Nah, ini masih sifatnya masih umum nih, ya. Tapi ada satu dalil yang menjelaskan bahwa ruqyah diperbolehkan. Nah, ini dikisahkan atau diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dari Auf bin Malik, ia berkata, pada masa zaman jahiliyah aku pernah melakukan perjampian. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Uridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Perlihatkanlah jampi kalian kepadaku, tidak mengapa dengan jampi selama bukan perbuatan syirik. Nah, jadi diperbolehkan ruqyah ketika tidak mengandung kesyirikan. Kalau mengandung kesyirikan bagaimana? Udah jelas nggak boleh. Sudah jelas tidak boleh. Ya, yang diperbolehkan adalah yang tidak mengandung kesyirikan. Nah, seperti itu. Lalu masih banyak dalil menjelaskan bahwa ruqyah itu diperbolehkan. Bahkan Rasulullah pun pernah diruqyah oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Ya. Nah, dengan kalimatnya bagaimana? Dari Abu Sa'id bahwa Jibril mendatangi Nabi SAW. Lalu berkata, wahai Muhammad, apakah kamu sakit? Rasulullah SAW menjawab, ya, aku sakit. Lalu Jibril meruqyah beliau dengan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'udzik, min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, Allah yashfik, Bismillahirrahmanirrahim. Maka inilah yang disebut dengan ruqyah Jibril. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan segala makhluk atau kejahatan mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ini terdapat di dalam Sahih Muslim, juga dalam Musnad Ahmad. Ya. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang ruqyah syariah ini. Nah, lalu perbedaannya apa sih antara ruqyah syariah, ruqyah sihiriyah, dan ruqyah syirkiyah? Nah, kita akan membahas dulu ciri-ciri ruqyah syariah. Ada berapa sih? Agar kita tidak terjebak
Karena banyak sekali para dukun sekarang media pengobatannya mengatasnamakan ruqyah. Padahal dalam prakteknya banyak sekali unsur-unsur kesyirikan. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu nih, bagaimana sih ruqyah, ciri-ciri ruqyah syariah itu. Ciri-ciri ruqyah syariah yang pertama adalah menggunakan atau bacaannya hanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Pertama, ya. Jadi yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran, bukan mantra-mantra batil. Ya. Kalau misalkan ibu datang ke peruqyah ternyata yang dibacakan, ini mah kayaknya bukan ayat Al-Quran deh. Maka mendingan kabur aja. Karena udah jelas itu bukan ruqyah syariah. Yang kedua, ciri dari ruqyah syariah adalah doa-doa yang dicontohkan atau doa-doa yang sering dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti yang mana? Allahumma azhibil ba'sa rabban nasi ishfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu boleh. Ya, doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lalu yang ketiga apa? Bacaannya jelas terdengar. Tidak bisik-bisik. Ya, tidak menyem-menyem. Misalkan seperti bagaimana? Seperti begini. Enggak terdengar suaranya. Maka kita wajib bertanya. Ketika di ruqyah ternyata ustadznya ini atau rokinnya ini membacakan tidak jelas. Maka bertanya, Ustadz apa yang dibacakan? Nah, harus jelas terdengar. Kalau tidak, jangan sampai justru si peruqyahnya tersebut membacakan mantra batil. Seperti itu. Ya, maka ciri ruqyah syariah yang keempat apa? Kesembuhannya biiznillah, hanya dengan izin Allah. Jadi ciri-ciri ruqyah syariah hanya 4. Yang pertama tadi apa? Menggunakan bacaan Al-Quran. Yang kedua, doa-doa yang maksur atau doa-doa yang dicontohkan Rasulullah atau doa-doa yang suka dibaca oleh Rasulullah. Yang ketiga, bacaannya terjelas dengar, tidak bisik-bisik. Yang keempat, kesembuhannya biiznillah, hanya dengan izin Allah. Sekali lagi, jangan bergantung ke peruqyah. Karena peruqyah tidak bisa menyembuhkan. Herbal tidak bisa menyembuhkan. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Ketika Allah ridho, maka Allah akan sembuhkan. Kalau Allah belum ridho, meskipun kita diruqyah berulang kali, meskipun kita diruqyah oleh ustadz kibar sekalipun, ketika Allah belum mengizinkan, maka tidak akan pernah sembuh. Nah. Lalu sekarang bagaimana, apa sih ciri-ciri ruqyah syirkiyah? Nah, atau ruqyah dukuniyah, ya, ruqyah dukuniyah. Yang pertama, perhatikan nih, ini sering terjadi di masyarakat. Ciri yang pertama adalah dia bertanya nama ibu kandung. Nah, kalau ruqyah syariah tidak akan bertanya siapa nama ibunya, enggak. Tapi ketika kita datang ya ke dukun atau ruqyah dukuniyah, ya sekarang dukun pun banyak mengatasnamakan atau dalam iklannya adalah ruqyah syariah. Nah, tapi pas pelaksanaannya ada mandi kembangnya, ya, dan segala macamnya. Nih, ciri yang pertama adalah apa? Ciri yang pertama adalah bertanya nama ibu kandung. Lah, kenapa memang dengan nama ibu kandung? Nah, nasab seorang manusia, seorang anak Adam adalah kepada ayahnya. Ya, bukan ke ibunya. Analoginya ginilah, ketika kita misalkan membuat akta kena lahir, ya, namanya misalkan saya Ade Abdul Jalal, otomatis di dalam akta kena lahir itu tertulis nama Ade Abdul Jalal bin ayah saya, bukan nama ibu saya. Nah, ketika misalkan nama saya tersebut di akta kena lahir itu tertulis Ade Abdul Jalal binti, misalkan nama ibu saya, artinya saya nggak punya ayah. Benar gak? Artinya saya nggak punya ayah.
Sekarang anak yang misalkan punya ayah lengkap nih, ada ayah dan ibunya, maka tertulis di akta kenal lahir itu adalah nama ayahnya. Ahmad misalkan bin nama ayahnya. Nah sekarang kalau misalkan yang tertulis di akta kenal lahir tersebut nama anak, terus di situ dituliskan binnya ibin ibunya, kita tahu sendiri artinya anak tersebut tidak punya ayah. Artinya anak tersebut tidak memiliki seorang ayah, atau bisa jadi melahirkannya di luar nikah. Nih, setan ingin merendahkan kita sebagai manusia. Setan ingin merendahkan kita sebagai makhluk yang mulia dengan cara kita dianggapnya sebagai apa? Sebagai anak hasil di luar nikah. Nah, hati-hati. Jadi jangan sampai salah ya, ketika ada bertanya nama ibu kandung berarti dia udah jelas itu dukun. Yang kedua, mereka akan meminta pakaian bekas. Nah, kenapa dengan pakaian bekas? Pakaian bekas itu, yang namanya pakaian bekas berarti kan pernah dipakai baik oleh kita ataupun yang akan menjadi target. Kenapa? Karena jin mengenali orang tersebut dari bau keringatnya. Contoh kecilnya seperti anjing pelacak lah. Ya, ketika misalkan ingin melacak seorang, maka dia akan dikasih dulu pakaian bekas atau apa gitu yang pernah tersentuh, maka anjing ini akan mencari. Maka begitu pun dengan jin. Ya, akan mencari targetnya dari bau keringatnya. Kenapa? Meskipun orang tersebut istilahnya kembar siam, kita nggak bisa membedakan gitu kan, kembar siam ini mirip banget. Sampai misalkan kembar siam ini memakai apa? Memakai parfum yang sama. Memakai apa lagi? Memakai deodoran yang sama, sabun yang sama, pakaian yang sama, minyak wangi yang sama. Tapi bau keringat tidak akan pernah sama. Dahsyat, ya. Allah menciptakan makhluknya dahsyat sekali. Maka setan ini, jin ini akan mengenali dari bau keringatnya. Jadi hati-hati kalau kita pernah datang ke seseorang lalu menyerahkan pakaian bekas, ya, baik pakaian dalam, celana dalam, ya, maka hati-hati, artinya kita telah menyerahkan diri kita kepada setan. Nah, yang selanjutnya adalah yang nomor 3, ciri dari ruqyah dukunnya atau ruqyah syirkiyah adalah mereka meminta hewan sembelihan. Nah, hati-hati nih hewan sembelihan. Jangan sampai ini syiriknya syirkul akbar ini. Dengan alasan apa? Dengan alasan untuk istilahnya menyembuhkan sakit. Ya, menyembuhkan sakit harus menyembeli. Masya Allah. Ya, hati-hati, ini suatu kesyirikan. Tidak boleh. Ya, kalau kita pernah melakukan maka segeralah bertaubat. Nah, selanjutnya yang keempat adalah memberikan jimat atau mantra aneh. Nah, jimat itu yang kayak gimana? Kalau bahasa Cirebon itu apa ya? Besel ya? Besal. Nah, kalau bahasa Cirebon itu besal. Nah, kadang-kadang ada yang istilahnya berupa cincin, besal itu ya. Atau berupa kalung. Siapa lagi? Berupa isim, sabuk gitu kan, atau yang sering disimpan di dompet ya. Nah, itu jimat. Atau mantra aneh ya. Mantra aneh seperti apa ya? Banyak sekali. Kadang-kadang yang saya tahu itu dari orang Cirebon itu banyak yang mengamalkan kulhu geni ya, kulhu sungsang itu kan, itu mantra itu ya. Atau ada yang lain ya. Saya contohnya gimana ya? Apa itu? Saya nggak pernah tahu sih soalnya. Atau yang saya hafal paling apa ya? Sima aing, sima maung. Mau ngajol, aing ngacir. Takut masalahnya kan, diterkam oleh maung. Jadi ya, itu salah satu contohnya ya, salah satu contoh gitu kan, intermezzo aja gitu. Yang selanjutnya adalah menyuruh untuk apa? Memberikan wirid yang overdosis. Atau ada puasa khusus. Wirid overdosis itu yang bagaimana? Misalkan kita suruh membaca Al-Fatihah. Misalkan nih, sampai berapa? Hitungan 313 kali, 786 kali. Bahkan sampai ada yang ribuan. Ini udah jelas.
Tapi kan Ustadz, kita harus banyak zikir. Ya, memang harus banyak zikir. Tapi kalau misalkan wirid kita atau zikir kita misalkan sudah ditarget, sudah hampir ratusan bahkan ribuan, artinya itu mulai ada niat duniawi, bukan niat ukhrawi lagi. Boleh memperbanyak zikir, tapi tidak boleh istilahnya ada patokan. Agar apa? Agar terhindar dari urusan dari niat duniawi. Nah, sekarang gini, antum misalkan melakukan wirid misalkan, ya, sholawat nariyah 4.444 kali, pasti ada tujuannya. Dan biasanya tujuannya adalah tentang dunia, tentang materi. Maka sama. Ada lagi misalkan wirid Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Itu tergantung kita. Untuk apa? Misalkan kita wirid Bismillah 786 kali dengan puasa, diiringi puasa, maka biasanya itu untuk kekebalan, untuk kedikjayaan. Artinya ada tujuan duniawinya. Maka udah jelas. Meskipun bacaannya dari Al-Quran, ketika niatnya untuk niat yang tidak baik, maka akan mendatangkan setan, akan mendatangkan khodam. Nah, seperti itu. Terus puasa khusus, misalkan nih, puasa khusus seperti apa? Puasa weton, puasa misalkan puasa muti, puasa pati geni, ya. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan hal seperti itu. Para sahabat pun tidak pernah melakukan seperti itu. Ya, Rasulullah tidak pernah puasa begini. Rasulullah tidak pernah puasa yang namanya puasa apa? Puasa mutih. Dan masih banyak puasa yang lain. Nah, pada zaman Rasulullah ada nggak? Nggak ada. Tapi ketika kita melakukan puasa mutih, puasa pati geni, ya, kenapa kita tidak melakukan puasa sunnah yang lain? Banyak kok. Yang pertama puasa Ramadan. Ini banyak sekali orang yang tidak mampu puasa Ramadan tapi mampu puasa pati geni. Orang tidak mampu puasa Ramadan tapi mereka mampu puasa mutih. Nah, padahal masih banyak gitu kan. Ya, setelah puasa Ramadan ada puasa yang namanya puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Setelah itu ada lagi puasa Senin Kamis. Masih kuat nih saya mau puasa lagi, maka puasa Daud lah. Ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa. Kita melakukan puasa mutih tapi tidak pernah melakukan puasa-puasa sunnah yang lain. Ini hati-hati, ya. Ini bisa mengundang khodam masuk ke dalam tubuh kita atau setan masuk ke dalam tubuh kita atau menguasai kita. Selanjutnya apa lagi? Mengurung diri. Nah, hati-hati juga. Terus apa lagi? Tidak menyentuh air beberapa saat, beberapa hari, ya. Terus membakar kemenyan. Terus apa lagi? Suka meminta mahar nih. Kadang gini ya, suka ada orang yang bertanya ke saya, Pak Ustadz, kalau di ruqyah berapa maharnya? Maka akan selalu saya jawab apa? Mohon maaf, saya tidak pernah menerima mahar. Kenapa? Karena saya bukan naib. Ya. Nah, tapi banyak sekali peruqyah, ya, yang meminta mahar. Ngaku-ngaku peruqyah maksudnya di sini. Ya. Ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang murah, ada yang mahal. Tapi biasanya mahal. Ya, biasanya mahal. Ini mahar. Ya, atau tarif khusus lah istilahnya lah. Yang selanjutnya adalah memakai khodam. Pengobatannya menggunakan khodam. Banyak sekali sekarang. Contohnya seperti bagaimana? Seperti pakai media telur, ya, memindahkan. Atau misalkan banyak lagi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri ruqyah sihiriyah. Nih, yang tadi kan ruqyah syariah sudah. Terus ruqyah dukuniyah sudah. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri ruqyah sihiriyah. Yang pertama, alat dan cara-cara sihir. Jadi misalkan kalau sihir biasanya pakai boneka pudu atau pakai boneka gitu kan. Nah, terus apa lagi? Alatnya ada jarum, ada pisau, ada gunting, ada api dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ciri-ciri ruqyah sihiriyah. Ciri selanjutnya ruqyah sihiriyah itu ada transfer energi. Ya, transfer energi. Nah, hati-hati nih. Ya, misalkan transfer energi jarak jauh, udah jelas ini sihir. Ya, tidak boleh.
Yang selanjutnya ada transfer penyakit. Ya, transfer penyakit. Biasanya kan ada tuh yang suka transfer, kita yang sakitnya lalu ditransferkan ke kucing, misalkan ke hewan. Ditransferkan ke kelinci atau ditransferkan ke kambing. Ya. Pertanyaan saya, dosa apakah binatang itu hingga harus menerima sakitnya kita? Ya kan misalkan sakit kita ini kanker, tiba-tiba dialihkan atau ditransferkan sakit kanker kita ke binatang tersebut. Padahal sakit itu adalah sebuah musibah. Sakit itu adalah penggugur dosa. Maka kata Allah, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita kecuali atas izin Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah mengizinkan kita kena musibah seperti ini? Maka dijawab oleh Allah dalam surat Asy-Syura, wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Setiap musibah yang menimpa kita itu disebabkan oleh tangan-tangan kita sendiri. Artinya setiap musibah, baik itu sakit, bangkrut atau apapun, itu disebabkan oleh dosa kita sendiri. Nah, sekarang Allah menghukum kita karena kita melakukan dosa, tiba-tiba kita alihkan ke kucing, tiba-tiba kita pindahkan ke kambing, tiba-tiba kita transferkan ke kelinci. Lalu dosa apa mereka ini? Harus menanggung sakit kita. Nah, hati-hati ya. Itu adalah ciri-ciri ruqyah sihriah. Yang selanjutnya adalah menggunakan mantra batin. Terus instant healing. Penyembuhannya instan, cepat. Tidak pakai hitungan hari, tidak pakai hitungan jam, tapi hitungan menit. Bismillah. Ya, langsung sembuh. Nah, itu adalah ruqyah sihriah. Nah, seperti itu mungkin perbedaan dari ruqyah syariah, sihriah dan dukunnya. Kita ulang ya. Ciri-ciri ruqyah syariah yang pertama adalah menggunakan bacaan Al-Qur'an, yang kedua menggunakan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang ketiga bacaannya jelas terdengar, yang keempat kesembuhannya biiznillah, hanya izin Allah. Nah, kalau ciri-ciri ruqyah dukunnya, yang pertama dia akan bertanya nama ibu kandung. Yang kedua dia akan meminta pakaian bekas. Yang ketiga meminta hewan sembelihan. Yang keempat memberikan jimat atau mantra aneh. Yang kelima memberikan isi munkarat ya. Biasanya wafak atau rajah gitu kan. Yang keenam suka mengurung diri atau menyuruh mengurung diri ya. Yang ketujuh tidak menyentuh air, terus membakar kemenyan, sakti atau bisa meramal, terus ada mahar atau tarif khusus, menggunakan khodam, memberikan wirid overdosis atau puasa yang aneh seperti puasa pati geni, puasa mutih dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Lalu ciri-ciri ruqyah sihriah adalah ada alat dan tata cara sihirnya, terus transfer energi, transfer penyakit, instant healing, dan menggunakan mantra batin. Mungkin untuk sementara saya cukupkan sampai di sini ya. Benarnya itu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya itu kebodohan saya pribadi. Silahkan bagi ada yang bertanya bisa komentar di bawah ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Ya, Pak Ustadz. Jadi ada pertanyaan nih eh, mengenai dukun. Itu sebetulnya kalau istilah dukun putih sama dukun hitam itu gimana tuh? Satu itu. Eh, Terus ada lagi, ada yang bilang gini kalau dukun hitam dia pakainya kayak apa? Benda-benda atau misalnya pakainya jin gitu kan. Kalau yang putih katanya pakainya bacaan Al-Qur'an, tetapi ya ada atraksinya juga gitu. Nah, itu katanya sih ya saya pakainya bacaan Al-Qur'an gitu. Tetapi metodenya dia kayak ada atraksinya gitu. Nah, itu gimana, Kang? Silakan, Kang. Pertanyaan pertama yaitu dukun hitam dan harus pakai mantra-mantra, berarti kerja sama aja dengan setan lagi ya. Ya. Sama, pakai gamis, pakai peci, ya, pakai sorban. Dia misalkan pakai gamis, pakai sorban, lalu meminta pakaian bekas. Yang saya tuh ini kapan siapa? Kan yang nggak usah bikin parit, ngapain? Ya wis, sahabat, jejer semuanya baris, ya. Bentar, ganti dulu habis. Nah, misalkan para sahabat berjejer. Ketika musuh menyerang, ayo sama-sama kita satukan persepsi, kita pakai tenaga dalam. Wah, mental semuanya. Tapi kan tidak. Lalu misalkan pada zaman Rasulullah ada yang kebal, ilmu kekebalan, maka Rasulullah akan membuat pasukan kebal senjata. Maka tidak akan memakai baju jirah atau baju perang. Ya, maka tinggal pilih, silahkan pilih dadaku atau tubuhku yang, tapi kan tidak. Ya, sahabat semuanya tidak punya ilmu. Yusuf meninggalnya karena Yusuf oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Nah, jadi ilmu kebal, ilmu tenaga dalam itu dari mana? Nah, meskipun yang mengajarkanlah detailnya Ustaz, seperti itu. Karena tidak, istilahnya tidak begitu saja mendapatkan ilmu kebalan atau istilahnya tenaga dalam, karena harus ada ritual atau ada pengorbanan dulu. Nah, seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya apa tadi?
gerakan kayak enggak ada seperti itu. Pun tidak seperti itu. Ruqyah tetap dipegang sampai Kang Ikram barangkali ada pertanyaan, Kang Ikram. Ini pertanyaannya. Cek. iya. Ini udah 2 hari ini saya mimpi itu nikah terus. Iya, ceweknya cantik-cantik Ustaz. Nggak tahu ini saya. Iya. Nikahnya ininya tuh apa sih? Mimpinya itu terus sama. Orangnya sama. Pakai kerudung. Iya, aneh nggak kenal. Kalau binatang sih enggak kayaknya. Itu menandakan antum harus jangan sampai istilahnya sekarang antum disukai oleh jin, ya, karena jin bisa menyerupai siapapun. Jin bisa menyerupai siapapun dan bisa masuk ke dalam mimpi, ya, seperti itu. Jadi obatnya gimana? Ya nikah, segera nikah. Oke. Ada lagi? Oke. Untuk minggu depan, insya Allah yang akan kita bahas adalah ciri-ciri orang yang istilahnya ada gangguan jinnya, baik ciri-ciri fisik, ya, ciri-ciri dalam tidur atau mimpi, dan ciri-ciri yang lainnya. Insya Allah, ya, jangan lupa jadwalkan minggu depan malam Jumat jam 19.30 atau jam 20. Ya. Mungkin itu saja. Ya, dari kami, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.